Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam acara kita perkuliahan kali ini. Materinya tentang link list, dan kali ini kita akan membahas materi tentang link list melingkar. Jika pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang link list, baik link list standar maupun link list berkepala dan berekor, kali ini kita akan membahas tentang link list melingkar. Apa itu link list melingkar? Link list melingkar itu sebenarnya sama dengan link list linear biasa, tapi pada link list jenis ini pointer pada node terakhir akan diarahkan kembali ke node pertama. Jika menggunakan node kepala, maka dinamakan sebagai link list melingkar berkepala atau edit sirkuler. Dalam hal ini, node terakhir akan diarahkan kembali ke node kepala. Coba kita perhatikan ilustrasinya. Jadi, kalau link list berkepala dan melingkar, atau link list melingkar berkepala, ini node yang terakhir next-nya, yang biasanya kalau pada link list standar itu adalah next-nya itu 0, ini dia akan menyimpan alamat kepala. Ya. Jadi next-nya pada node yang terakhir akan diarahkan ke kepala. Dengan kondisi seperti ini, tidak akan ada node yang berisi pointer bernilai 0, tidak ada nulnya. Proses pembacaan pada link list melingkar ini tidak harus dimulai dari node awal sini, tetapi bisa dari mana saja, dari tengah, dari belakang. Kemudian info pada node kepala itu dapat digunakan untuk menyimpan informasi lain. Misalnya saja berapa jumlah node yang ada di dalam link list ini, maka kita simpan di sini ya. Jadi kepala info itu bisa digunakan untuk menyimpan informasi. Sebagai contoh, informasi tentang jumlah node. Untuk mendefinisikan kondisi awal link list, tentu saja kondisinya masih dalam keadaan kosong, di mana yang ada itu hanya node kepala. Jadi kita mendefinisikan sebuah node baru dengan nama kepala, di mana infonya karena masih kosong kita isi dengan 0. Belum ada info tentang jumlah link list, atau jumlah link listnya elemennya masih kosong, tidak ada, sehingga di sini jumlahnya 0. Kemudian kepala next-nya menyimpan alamat kepala ini sendiri. Dia sebagai sebuah pointer, alamatnya disimpan di kepala next. Atau dengan kata lain, next pada kepala ini diarahkan kembali ke kepala. Sehingga link list dikatakan kosong jika pointer next-nya ini, pointer next dari node kepala itu menunjuk ke node kepala itu sendiri ya. Jika kepala next sama dengan kepala, maka dia berarti link list kosong. Di sini nilainya return 1, artinya bernilai benar ya. Benar itu 1 untuk bahasa C, 1 itu benar itu bernilai 1, sedangkan kalau salah itu 0. Nah, contoh link list melingkar yang memiliki 5 buah node. Anda perhatikan ya. Jadi jumlah node-nya itu akan disimpan di kepala info ya, jumlah node-nya. Nah, bagaimana menyisipkan node baru? Untuk menyisipkan node baru ketika kondisi link list masih kosong ya. Ini adalah menyisipkan node baru ketika link list masih dalam keadaan kosong. Ingat, link list dikatakan kosong jika kepala next sama dengan kepala ya. Nah, misalkan dia dalam kondisi kosong, kemudian kita buat sisipkan node baru dengan nilai 50 ya. Caranya adalah buatlah sebuah node baru, beri nama NB ya. Kemudian infonya diberikan info baru, misalnya nilainya 50 di sini ya. Kemudian next-nya 0. Nah,
Kalau kondisi link list ini masih kosong, yang hanya terdiri dari kepala aja, maka berikutnya langkahnya adalah arahkan node baru next-nya itu ke kepala. Kita arahkan ke sana. Ya. Kemudian kita hubungkan kepalanya ini dengan node baru tersebut. Jadi kepala next sama dengan NB. Ini. Ya. Nah, dengan bertambahnya sebuah node baru, maka berarti jumlah node-nya sekarang bertambah 1. Kita tambahkan jumlah node-nya dengan 1, dan jumlah node ini kita simpan di kepala info. Jadi yang mula-mula 0 sekarang adalah 1. Nah, ini adalah bagaimana menyisipkan sebuah node baru pada link list melingkar dan berkepala, tetapi masih dalam kondisi kosong. Bagaimana kalau sudah ada isinya? Ini menyisipkan node ketika node sudah ada isinya. Yang pertama adalah nanti untuk menyisipkan node di depan ini artinya setelah kepala. Kondisi untuk menyisipkan node di depan sini, ya, setelah kepala maupun di tengah, ini sebenarnya fungsinya sama, ya. Kecuali nanti yang berbeda ketika kita menyisipkan sebuah node baru di akhir. Oke, untuk menyisipkan node baru di depan, caranya misalkan saja kita perintahkan sisip node 25. Kita memerlukan sebuah variabel bantu nantinya. Ya. Nah, langkah selanjutnya adalah buatlah sebuah node baru, beri nama NB. Gitu ya. Isi infonya dengan info baru. Seperti tadi pada menyisipkan node yang masih kosong. Nah, kemudian kita letakkan sebuah variabel bantu yang tipenya pointer di kepala. Bantu sama dengan kepala. Kita cek, ya, apakah info yang ada di sebelah kanan bantu ini lebih kecil daripada info baru. Kalau iya, bantunya kita pindahkan ke kanan. Jika tidak, berarti bantu berhenti di situ. Setelah kita cek, ternyata info barunya lebih kecil daripada bantu next info, sehingga berhenti di sini. Ini kondisi seolah-olah kita menyisipkan node baru di depan. Langkah selanjutnya adalah kita akan menghubungkan, ya, node baru ini ke dalam link list. Maka kita arahkan node baru NB, next-nya kita arahkan ke bantu next, ya, bantu next. Kemudian karena ini sudah terhubung dengan 50, sekarang kepala next atau bantu next-nya kita arahkan ke NB. Maka ini adalah proses untuk menyisipkan di depan setelah bantu. Ya, ini hasilnya. Nah, bagaimana dengan menyisipkan di tengah? Sebenarnya sama dengan di depan tadi. Ya. Jadi langkahnya buatlah sebuah node baru, isi infonya dengan info baru. Ya. Kemudian kita letakkan bantu di kepala. Kita cek, ya, apakah bantu next info. Jadi info yang di sebelah kanan bantu kita bandingkan dengan node yang akan disisipkan. Jika nilai bantu next infonya lebih kecil daripada bantu info barunya, saya ulangi, lebih kecil dari info baru, pindahkan bantunya ke kanan. Bantu sama dengan bantu next. Cek lagi, ternyata dia masih lebih kecil, pindahkan bantunya ke kanan. Sampai pada posisi ini, ternyata bantu next infonya sudah lebih besar daripada info baru. Berhenti. Ya. Langkahnya sama seperti tadi, arahkan NB next-nya ke bantu next. Kemudian arahkan lagi bantu next-nya ke NB. Nah, ini, ya, hasilnya. Oke, nanti akan saya tampilkan fungsinya. Sekarang untuk kondisi yang ketiga. Bagaimana caranya
Sekarang kalau yang disisipkan itu node-nya adalah yang terakhir, artinya di akhir. Misalkan di sini kita akan menyisipkan dengan nilai node 90. Caranya sama seperti menyisipkan yang sebelum-sebelumnya. Kita akan membuat sebuah node baru, beri nama NB, isi infonya dengan info baru. Ya. Ini 90. Oke. Kemudian coba kita letakkan bantunya di sana. Kita bandingkan ya, bantu next infonya dengan info baru. Selama dia lebih kecil, ya, dia akan pindah ke sebelah kanan. Atau bantu sama dengan bantu next. Cek lagi, bantu next info. Apakah nilainya lebih kecil dari info baru? Ya. Ya. Cek lagi, masih juga. Kalau kita next lagi, dia akan kembali ke kepala. Karena ini bantu next setelah ini ke kepala. Padahal setelah kita cek tidak ada satupun nilai dari info yang ada itu yang nilainya lebih besar dari 90. Ya. Nah, bagaimana supaya berhenti bantunya di akhir sini jika ditemukan tidak ada data yang lebih besar dari ini? Caranya adalah kita menambahkan lagi satu syarat. Ya. Bantu ini akan berhenti di ujung sini ketika dia sudah berada paling akhir. Untuk mengetahui bahwa ini node paling akhir adalah jika bantu next-nya sama dengan kepala. Jadi ketika kita menggeser ini sambil kita cek apakah bantu next-nya sama dengan kepala. Ketika bantu next itu sudah sama dengan kepala, berhenti. Jadi proses ini berulang jika pertama bantu next info lebih kecil daripada info baru. Syarat yang kedua adalah dia tidak sama dengan bantu next-nya tidak sama dengan kepala. Nah, itu akan menghentikan. Nanti kita lihat source code-nya. Langkah selanjutnya adalah seperti biasa mengarahkan NB next-nya ke kepala, kemudian bantu next-nya kita arahkan ke NB. Sehingga ini adalah proses untuk menyisipkan node di akhir. Nah, sekarang kita perhatikan source code-nya. Tadi sudah dibahas atau sudah ditampilkan untuk membuat node baru, setiap menyisipkan buat node baru sudah. Kemudian bagaimana jika link list ini masih kosong, ini sudah tadi di depan. Nah, sekarang yang kedua tadi menyisipkan di tengah. Tadi kita akan menggerakkan bantunya bergeser terus ke kanan ya. Selama bantu next infonya lebih kecil dari info baru. Bagaimana jika tidak ditemukan bantu next infonya itu tidak ada yang nilainya lebih besar atau sama dengan info barunya? Maka itu kalau dibiarkan terus akan bergerak. Nah, kita membuat satu syarat lagi. Ini selama bantu next-nya tidak sama dengan kepala. Kalau nanti pas sampai di ujung akhir seperti ini, bantu ya di ujung, saya gambarkan seperti ini lagi. Nah, ketika dia sudah bantu itu berada pada posisi di ujung sini, bantu next-nya sudah sama dengan kepala, maka proses itu berhenti ya. Proses itu berhenti. Jadi tidak dilakukan lagi. Nah, itu caranya. Jika tidak ada ini, maka proses nanti akan berputar terus. Tidak akan pernah berhenti. Jadi harus kita batasi. Kalau dia sudah berada pada node yang terakhir, kita stop. Nah, tadi kita menyisipkan ada 3 kondisi, tetapi 2 kondisi sama, yaitu menyisipkan di depan dan di tengah itu hampir sama. Yang berbeda adalah ketika menyisipkan di belakang. Apakah bantu next-nya sama dengan kepala? Kalau tidak sama dengan kepala, berarti ini menyisipkan di depan atau di tengah. Jadi setelah buat node baru tadi, arahkan NB next-nya sama dengan bantu next. Ini dia. Kemudian bantu next-nya ke NB. Nah, kalau yang terakhir tadi, ini adalah menyisipkan di akhir. Ya. Menyisipkan di akhir. Kemudian kalau sudah ini caranya kita buat, saya kembali lagi.
buat note baru, isi infonya, arahkan NB next-nya ke kepala, ya. NB next ke kepala, dan bantu next ke NB. Nah, ini dia. NB next ke kepala, bantu next ke NB. Kemudian seperti tadi, setiap ada penambahan note baru, maka kita tambahkan jumlah note-nya dengan 1. Kita simpan jumlah note-nya di kepala info. Ini adalah perintah untuk menyisipkan. Jadi itu perintah menyisipkan. Bagaimana kalau menghapus? Proses menghapus note pada linked list melingkar terjadi pada 3 tempat, yaitu masing-masing di kanan kepala, di sini, di depan, ya, yang ini menghapus ini, di tengah, salah satu dari ini, dan di belakang. Ya. Untuk di depan, yang ini, setelah kepala, ini hampir sama dengan menghapus di tengah sebenarnya. Kalau kita melihat ini, karena ada satu note di depannya, itu kepala. Caranya gimana? Cara menghapus note yang di depan, misalnya hapus note 50. Kita memerlukan sebuah variabel bantu, kita letakkan bantunya di kepala. Kita cari note yang dihapus. Jika bantu next info tidak sama dengan info yang dihapus, pindahkan bantu ke kanan. Bantu sama dengan bantu next info. Nah, ternyata di sini, ya, note yang dihapus itu sudah sama dengan 50, pas dihapus. Maka kita tandai note yang di depan yang dihapus ini dengan nama hapus. Hapus sama dengan bantu next. Ya. Hapus sama dengan bantu next. Kemudian, ya, kalau 50 dihapus, maka kepalanya ini harus terhubung dengan nilai 55. Nah, caranya kita arahkan ini ke sini. Jadi, bantu next sama dengan hapus next. Ya. Bantu next sama dengan hapus next. Setelah itu kita lakukan penghapusan. Free hapus. Ya. Nah, ini. Kemudian, karena dia sudah dihapus satu note, maka infonya berkurang 1 di sini. Jumlah infonya, info note-nya berkurang 1, yang semula 5 jadi 4. Kita simpan di kepala info. Sehingga kalau dibuat normal, hasilnya adalah seperti ini. Ini menghapus note di depan. Untuk menghapus note di depan dan di tengah itu sama. Sama seperti ketika kita menghapus note di tengah pada linked list linear biasa atau linked list linear standar. Sekarang kita perhatikan untuk menghapus note di akhir. Untuk menghapus note di akhir, kita memerlukan sebuah variabel bantu, ya, untuk menandai satu note sebelum note yang dihapus, dan yang kedua adalah note hapus sendiri untuk menandai, ya, hapusnya itu dengan note untuk note yang dihapus. Mula-mula kita letakkan bantu di kepala. Misalnya di sini kita akan menghapus dengan nilai 70. Kita cek nilai yang ada di sebelah kanan bantu. Jika sama, berhenti. Jika tidak, terus lanjutkan. Syarat yang kedua, kalau sudah sampai akhir tidak ditemukan, berhenti ketika sudah mencapai note akhir. Jadi harus ada 2 syarat nanti ketika melakukan proses perulangan untuk menggerakkan bantu ini. Oke, kita cek bantu next infonya ternyata tidak sama dengan info yang dihapus. Pindahkan bantu ke kanan. Cek lagi, bantu next infonya sama dengan info yang dihapus, tidak. Maju lagi. Terus sampai posisi ini ternyata ditemukan dan posisinya paling akhir. Kalau pada posisi paling akhir 70 ini dihapus, maka next-nya itu yang menunjuk kepala bukan 70 lagi tapi 65. Maka sebelum ini dihapus, kita arahkan dulu next-nya untuk nilai 65 yang ditunjuk oleh variabel bantu ini ke kepala. Sehingga bisa kita tuliskan bantu
next. Maaf. Ini kita tandai dulu sebelum dihapus. Ya, ada yang terlewatkan. Ketika bantu sudah ada di sini, kita tandai dulu note yang mau dihapus itu dengan nama hapus. Jadi, hapus sama dengan bantu next. Oke. Setelah itu baru kita arahkan bantu next-nya ke kepala. Bantu next sama dengan kepala. Nah, dengan kondisi sudah seperti ini, aman kita untuk melakukan penghapusan. Free hapus. Jadi kita hapus note yang bernama hapus tadi, ya, atau alamat yang sesuai ditunjuk oleh hapus. Nah, ini setelah dihapus jumlah note-nya berkurang 1. Jadi nanti jumlah note-nya kita kurangi 1, kemudian kita simpan infonya di kepala info. Nah, sekarang kita perhatikan ya, hasilnya setelah dilakukan proses penghapusan note tadi, maka akan didapati hasil yang seperti ini. Coba kita lihat fungsinya ya untuk menghapus note. Pertama, nanti kita cek dulu apakah listnya kosong. Kalau link listnya dalam kondisi kosong, maka cukup kita beri komentar link list masih kosong. Jika tidak, berarti ada isinya. Tadi kita sudah lihat ilustrasinya. Mula-mula letakkan bantunya di kepala. Kemudian cari note yang dihapus. Letakkan bantunya 1 note sebelum note yang dihapus. Maka yang dicek adalah bantu next info. Selama dia tidak sama dengan info yang dihapus, dan selama bantunya itu tidak sama dengan note yang terakhir. Kalau sudah nanti note terakhir juga berhenti. Nah, maka ini boleh dilakukan memindahkan bantu ke kanan jika tidak ditemukan atau bantu next infonya tidak sama dengan info hapus dan bukan merupakan atau bantunya tidak terletak pada note yang paling akhir. Nah, untuk menghapusnya tadi untuk yang di kepala, untuk yang di akhir dan di awal, yang berbeda adalah di awal dan di akhir. Untuk di awal dan di tengah ini sama. Jika bukan merupakan note yang terakhir, artinya ini kita menghapus bisa di depan, bisa di tengah. Maka kita arahkan atau kita tandai note yang dihapus itu dengan bantu next. Jadi nanti hapus itu selalu terletak di sebelah kanan bantu. Kemudian kita arahkan bantu next ke hapus next untuk menghubungkan ya, untuk menghubungkan note yang ditempati oleh bantu dan note yang berada di sebelah kanan hapus. Karena nanti hapusnya dihilangkan sehingga masih ada koneksi atau terhubung. Nah, setelah itu free hapus. Kalau untuk yang terakhir tadi ya, hapus sama dengan bantu next. Jadi ini kita tandai hapus itu sebagai note yang terakhir tadi. Kemudian kita arahkan bantu next-nya ke kepala. Jadi nanti pada posisi bantu next-nya itu kita arahkan ke kepala, baru kita free hapus. Ya. Ini jumlah note-nya kalau menghapus selalu berkurang 1. Jadi jumlah note min dia berkurang 1. Kita simpan jumlah note tadi ya, di kepala info. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk proses untuk mencetak data. Untuk mencetak data atau isi dari sebuah link list ini sebenarnya tidak harus dari depan ya. Depan itu pengertiannya adalah di sebelah kanan info. Kita boleh dari tengah, dari belakang, dari mana saja karena ini melingkar. Langkahnya adalah untuk mencetak ini kita memerlukan sebuah variabel bantu yang bergerak ya, dari posisi node di sebelah kanan kepala. Jadi mula-mula kita letakkan bantu berada di sebelah kanan kepala.
atau kalau dituliskan dalam source code-nya nanti adalah bantu sama dengan kepala next. Kemudian kita cek apakah bantunya sudah berada di sini. Jadi bantunya nanti akan berhenti ketika sudah menunjuk kepala, karena kita mulainya satu node setelah kepala. Kalau tidak, maka ambil infonya, kemudian pindahkan bantu ke kanan. Cek lagi, bantu berada di kepala tidak. Selama dia tidak berada di kepala atau bantu tidak sama dengan kepala, ambil isinya, cetak, pindahkan bantu ke kanan. Ketika sudah paling akhir kita ambil, kita next, dia akan menuju ke kepala karena alamat yang terakhir menyimpan alamat kepala. Nah, ketika berada di sini atau bantu berada di kepala, proses dihentikan. Coba kita lihat fungsinya sekarang. Kita memerlukan variabel bantu. Mula-mula kita letakkan bantu di sebelah kanan kepala. Jadi bantu kepala next. Selama bantu tidak sama dengan kepala, kita ambil isinya, kemudian pindahkan bantunya ke kanan. Ya. Nah, sekarang mari kita coba lihat ya aplikasinya dalam bahasa C. Oke, perhatikan ini. Jadi di sini ada hanya satu yang perlu perhatian. Tadi jumlah node-nya adalah menyimpan jumlah node yang terdapat di dalam linked list ini, linked list melingkar. Ya. Kemudian untuk nilai 1 ini sudah saya definisikan ulang dengan nama true variabel. Jadi kalau kita menyebut true itu pasti nilainya 1, false none. Jadi kita boleh mendefinisikan ulang ya, sebuah konstanta true itu nilainya 1, false nilainya 0. Oke. Nah, ini adalah fungsi yang sudah dijelaskan tadi bagaimana ketika pertama kali membuat list dalam kondisi kosong, kemudian ini list kosong ya. Kemudian ini menyisipkan node ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bagaimana mulai dia kondisinya kosong, jika list dalam kondisi kosong, apa yang dilakukan, ini juga sudah ada isinya. Nah, ini fungsi-fungsi ini sama dengan tadi, ya, yang saya ambil dan diletakkan di dalam PowerPoint tadi. Oke, sekarang perhatikan di sini. Kita mula-mula menyisipkan node 50, kemudian 45, 60, kemudian sisip terusnya sampai 90. Ya. Kita cetak dari depan. Ya. Kemudian nanti akan ditampilkan setelah itu kita menghapus node dengan nilai 90. Ya. 90 itu di akhir. Coba kita jalankan aplikasi ini. Inilah hasilnya ya. Kita baca dari depan ya, kita cetak dari depan. Oke. Ini dicetak dari depan. Hasilnya 45, dia terurut. Kemudian kita hapus nilai 90. Nah, hapus nilai 90, maka ini hasilnya. Kita hapus. Ya. Ini adalah fungsi ya, atau source code dari program kita dalam bahasa C untuk linked list melingkar berkepala. Ya. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa untuk mencetak itu tidak harus dari depan saja. Mungkin bisa mencetak dari tengah ya. Misalnya saja kita akan mencetak dari 30. Nah, sehingga nanti outputnya adalah 30, 40, 50, 10, 20. Inilah nanti yang akan Anda buat. Coba buatlah sebuah ilustrasi dan fungsi untuk mencetak dari tengah, sehingga outputnya seperti ini ya.
silahkan dicoba sendiri, dibuat ya. Anda ulangi semua tadi fungsi-fungsi yang sudah dibuat, kemudian coba untuk mencetak dengan nilai dimulai dari 30. Demikian adik-adik kuliah kita hari ini, semoga bermanfaat ya, dan Anda bisa mencoba apa yang sudah saya berikan dan menjadi tugas Anda kali ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.